Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Villa Inti Persada yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan alhamdulillah masih istiqamah di dalam iman dan Islam kita. Wabil khusus pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah setelah salat subuh kita melaksanakan kajian subuh. Ini bagian daripada kita mengisi keilmuan kita, tetapi juga bukan sekedar keilmuan. Kalau kita duduk seperti ini untuk menimba ilmu, ternyata ini bagian daripada memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal selalu mengajak para sahabat yang lain dengan mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan. Wahai kawan-kawan semua, mari kita duduk di sini nu'min sa'atan. Bukan berarti berimannya sejenak. Maksudnya mari kita memperdalam iman kita sejenak. Jangan sampai kehidupan kita ini hanya disibukkan dengan urusan-urusan keduniaan kita atau urusan-urusan yang lain, tetapi kita tidak pernah memperdalam keimanan kita. Dan inilah wujud daripada komitmen kita dalam keimanan. Maka mau tidak mau kita harus terus meningkatkan ilmu yang tujuannya adalah memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, atau mungkin ada di antara kita sudah 1 Ramadan. Sudah ada yang puasa, Pak? Alhamdulillah. Ya, kalaupun sudah ada yang puasa tidak ada masalah, karena memang ya ada beda pendapat. Ya, ada beda pendapat. Yang penting beda pendapat ini ya tidak menyebabkan kita berantem karena beda pendapatan. Nah, itu yang repot. Ya, kalau beda pendapat lalu kita berantemnya karena beda pendapatan, itu yang repot ya. Insyaallah orang Islam Indonesia sudah terbiasa dengan banyaknya perbedaan-perbedaan, dan itu nggak ada masalah, karena memang ini wilayahnya namanya wilayah fikih. Mau dibikin kayak apapun juga susah ya, karena fikih, yang namanya fikih itu ijtihadnya para ulama. Ijtihad para ulama. Ijtihad itu menggunakan akal. Akal itu ada metodenya. Begitu metodenya berbeda, kaidahnya berbeda, hasilnya tentu berbeda. Sikap kita apa? Saling bertoleransi, dalam arti kita saling menghormati, tak usah dijadikan masalah. Kemarin saya ditanya oleh wartawan, Ustadz, kalau ada suami istri berbeda dalam masalah menentukan bulan Ramadan gimana Ustadz? Jujur saya bingung jawabnya, Pak. Apakah istri harus taat suami? Kalau suaminya puasa hari Sabtu berarti istri wajib Sabtu. Kalau suaminya
puasanya hari Minggu, berarti istri wajib hari Minggu. Nah ini saya bingung. Nah, saya merenung sejenak. Setelah saya renung-renung, saya pikir dalam perkara agama, suami istri itu punya kebebasan dalam menentukan masing-masing, saling hormat menghormati. Suaminya mau mulai hari ini monggo, istri besok monggo, gak ada masalah. Kita mulai bangun kesepahaman ya tentang adanya perbedaan ini mulai dalam keluarga. Yang repot nanti kalau ada cerai hanya akibat menentukan awal bulan puasa. Nah, ini repot ini. Hanya gara-gara awal puasa ada suami istri yang cerai atau pisah ranjang sementara selama bulan Ramadan. Ya, kalau pisah ranjang nawaitunya untuk menghindari hubungan suami istri di siang hari itu bagus. Tapi kalau pisah ranjangnya gara-gara berantem masalah penentuan awal bulan Ramadan, ini yang cilaka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bicara tentang bulan Ramadan, saya kira ini bukan hal yang asing lagi buat kita semua, karena setiap tahun pasti ya kita kedatangan bulan suci ini, dan pasti juga di semua masjid ada kajian-kajian terkait bulan suci Ramadan. Memang itu penting dilakukan untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa yang akan datang ini bukan bulan yang sembarangan, bukan tamu kaleng-kaleng kalau bahasa kita, bukan tamu yang nggak bawa apa-apa. Ini tamu yang membawa keberkahan luar biasa, sehingga baginda Rasulullah SAW setiap akhir bulan Sya'ban berpidato di hadapan para sahabatnya, ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun. Wahai manusia, akan datang di hadapan kalian semua syahrun azimun, bulan yang sangat agung, syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa ja'ala qiyama lailihi tatawuan. Bulan di mana Allah menjadikan puasa di siang harinya sebagai kewajiban dan sholat malam sebagai perbuatan sunnah. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang pada bulan ini, pada bulan Ramadan, melaksanakan kebaikan-kebaikan umum atau kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah, maka kaman adda faridatan fi ma siwa, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melaksanakan kewajiban pada bulan-bulan yang lain. Ini luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan sunnah kita itu diberi pahala seperti kita mengerjakan pekerjaan yang wajib. Yang artinya apa? Tentu pahalanya lebih banyak, berlipat ganda. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah. Dan barang siapa yang mengerjakan pekerjaan yang wajib, amalan wajib, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Subhanallah. Jadi luar biasa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengobral ya, pahala dengan perbuatan yang ringan, pahalanya sangat besar. Kita kalau ada obral barang-barang tertentu di pasar, pastilah kita ngejar ya. Apalagi misalnya ada obral minyak goreng ya. Minyak goreng itu yang ngantri bukan hanya ibu-ibu ya, dari ibunya ikut ngantri, bapaknya ngantri, anaknya yang kecil-kecil itu ikut ngantri juga ya, karena memang minyak goreng di Indonesia merupakan salah satu kebutuhan pokok ya. Kita kalau nggak minyak goreng itu kurang mantap ya. Padahal minyak goreng menjadi salah satu penyebab kolesterol. Ya seharusnya ketika tidak ada minyak goreng kita
alhamdulillah saya sehat seharusnya ya, tetapi karena sudah merupakan kebutuhannya ya, mau tidak mau kita tetap butuh minyak goreng, dan kita berdoa mudah-mudahan di bulan suci ini minyak gorengnya akan ada barangnya dan harganya mudah-mudahan lebih murah lagi, amin ya robbal alamin. Minyak goreng belum selesai, minyak mobil sekarang naiknya luar biasa ya. Menghadapi seperti inilah kita mesti mengedepankan kesabaran, yang mana sabar itu juga merupakan inti di dalam puasa itu sendiri. Maka Kanjeng Nabi mengatakan syahrun Ramadan fahuwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Kita diuji dengan lapar, diuji dengan dahaga, diuji hawa nafsu kita. Ya, kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu, keinginan ya suami istri di siang hari tidak diperkenankan. Lebih dari itu, pada saat perut kita lapar, tenggorokan kita kering, lalu banyak masalah. Ini biasanya ujian yang sesungguhnya. Kita emosi apa enggak? Kita gampang meledak-ledak apa enggak? Sudah begitu enggak punya duit gitu kan? Sudah perutnya kosong, lehernya kering kerontang ya, duit enggak ada, masalah di depan mata, masya Allah. Ya, ini tantangan. Nah, karena itu kesabaran ini pun pahalanya yang luar biasa, dan Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, sehingga memang butuh komitmen tentang kesabaran ini. Menghadapi istri misalnya yang pada saat bulan Ramadan ini umpamanya ya, karena minyak goreng mahal, itu mahal, nanti banyak ngomel-ngomel ya. Ya bapak-bapak nggak usah emosi, santai aja. Ya kalau perlu tinggal tidur aja sudah ya. Kalau perlu biar nggak ada percekcokan. Karena kalau satu marah, satu juga marah lagi, waduh, masya Allah itu berbahaya, apalagi di bulan suci Ramadan. Demikian juga ibu-ibu, bapaknya marah, tenang aja bu, tetap aja goreng, tetap aja nyambel ya dengan bacaan sholawat. Insya Allah marah suami reda dengan sendirinya. Orang yang dimarahi orang lain sabar, dia insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan puasa, saya kira semua sudah hafal ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ini yang penting pada kata-kata la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu ditujukan agar kita semua semakin bertakwa. Jadi ada peningkatan ketakwaan kita dari tahun ke tahun, tidak stagnan, tidak acek, tidak mandek, tapi meningkat terus, meningkat. Lalu bagaimana kita bisa mengukur indikator ketakwaan itu supaya kita tahu bahwa takwa kita meningkat atau tidak? Nah, tentu pertama kita harus paham dulu tentang apa itu takwa. Ma huwa takwa? Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, ya, atau wajtinabu ma naha anhu. Jadi pada prinsipnya takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ini sangat umum definisinya. Artinya kita tentu butuh
pemahaman yang lebih operasional lagi. Kira-kira untuk penerapannya seperti apa, Ustaz? Nah, saya mengutip dalam tafsir Al-Alusi yang ditulis oleh Syihabuddin Mahmud Ibnu Abdillah Al-Husaini. Beliau mengatakan bahwa yang dikatakan la'allakum tattaqun adalah kai tahazzarul ma'asi, agar kita semua takut kepada kemaksiatan. Ya, artinya menjalankan perintah-perintah Allah sudah mutlak, tetapi bagaimana kita menumbuhkan ketakutan kita untuk melakukan kemaksiatan. Ini ditekankan kenapa? Karena sudah tidak asing lagi buat kita. Kalau melaksanakan ketaatan itu, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, itu kan sudah bisa kita melaksanakan gitu. Persoalannya apakah setelah itu kita bisa komitmen terhadap ketaatan kita atau tidak? Nah ini, apakah kita takut ketika menjalankan maksiat atau tidak? Maksiat itu kan banyak. Ya, maksiat mata kita, maksiat telinga kita, maksiat hidung kita, maksiat mulut kita, maksiat seluruh anggota lahiriah badan kita dan seluruh anggota batiniah daripada anggota badan kita ini bisa melaksanakan kemaksiatan. Nah, disitulah pada prinsipnya puasa itu untuk memberikan kemampuan kepada kita tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa maksiat ini penting? Untuk dicegah. Fa inna shauma yaqimus syahwata. Ya, bahwa yang bisa untuk mencegah kemaksiatan itu puasa itu sendiri. Dan puasa bisa menghancurkan syahwat. Ya. Bisa mengendalikan syahwat kita. Makanya bagi para pemuda-pemuda yang belum menikah, apa perintahnya Kanjeng Nabi? Ya, suruh puasa. Suruh puasa. Ada yang belum kawin, ada yang duda. Ya, banyak-banyak puasa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita. Hadirin rahimakumullah. Fa inna shauma yaqimus syahwata allati hiya ummuha aw yukassiruha. Dengan berpuasa kita bisa menghancurkan ya daripada syahwat itu, yang mana syahwat itu merupakan induk daripada kemaksiatan itu sendiri. Jadi kenapa orang melakukan kemaksiatan? Karena ada syahwat di dalamnya. Ada keinginan, dan keinginan ini seringkali diartikan dengan nafsu juga. Ada nafsu. Fa innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Itu nafsu yang ada dalam diri kita. Belum lagi nanti kalau nafsu sudah berkolaborasi dengan syaitan. Dan setan ini memang berusaha masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi nafsu kita, sehingga nafsu kita selalu melenceng kepada kemaksiatan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, maka itu agar supaya puasa kita ya mampu untuk mengendalikan diri kita dari perbuatan maksiat, maka semua butuh komitmen dari kita semua. Selalu ingat bahwa puasa ini bukan sekedar menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar, bukan hanya itu. Ya, tetapi kita harus mampu menahan hawa nafsu kita. Dalam tafsir yang lain, la'allakum tattaqun, ini juga diterangkan bahwa dimaksudkan untuk libayani hikmati masyru'iyati siyam, menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Faka'annahu subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman li'ibadatil mu'minin, kepada hambanya yang beriman,
faradna alaikumusiyam, kami wajibkan kepada kalian berpuasa, kama faradna 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum, agar kalian biadaikum lihadzil faridah, dengan melaksanakan kewajiban ini, yaitu kewajiban puasa, tanaluna darajat taqwa, kalian semua bisa mendapatkan derajat takwa, wal khasyah minallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam takwa itu ada ketakutan. Ketakutan kalau kita sampai melaksanakan kemaksiatan. Kita ini kan seringkali nggak takut, lupa gitu ya. Ketika lisan kita ngomong kejelekan orang, itu udah maksiat, dan kita nggak takut terkait itu. Ketika telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang negatif, berita-berita bohong, atau mendengarkan ghibah, maka telinga kita pada saat itu juga sesungguhnya sedang bermaksiat. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari, seolah-olah kalau maksiat itu mencuri, kalau maksiat itu membunuh, itu termasuk maksiat besar. Tapi maksiat-maksiat kecil sering kita tidak sadari. Yang kecil-kecil itu kalau terus bertumpuk-tumpuk ya jadi besar juga. Hadirin rahimakumullah, pada pemahaman yang lain, ini saya biar komprehensif ya tentang la'allakum tattaqun, ini ada gambaran lagi yang lebih jelas ya dari Fakhrur Razi ya, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, adalah pertama, ayyakuna ala khaufin wa wajalin min taksiri nafsihi fi tilka ta'ah. Jadi pertama Bu, Pak, kita itu ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dalam melaksanakan ketaatan ini kita selalu dalam level kesederhanaan, taksir. Maksudnya kita nggak sempurna gitu. Kita sudah melaksanakan, ya mungkin sudah melaksanakan kewajiban sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tidak jamaah misalnya. Kita udah zakat mungkin, tapi kita tidak sedekah, kita nggak wakaf gitu. Kita udah jamaah, tapi setelah jamaah nggak wiridan, nggak apa, nggak zikiran, langsung kabur. Kabur nggak apa-apa kalau diteruskan dengan zikir ya. Zikirnya terserah, mau keras, mau lirih, mau ya disembunyikan silahkan aja, yang penting zikir. Nah, seringkali kita ini taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala masih dengan cara yang sangat-sangat sederhana atau minimalis. Nah, ini kita nggak nyadar ya. Seringkali kalau sudah melaksanakan kewajiban seolah-olah, oh saya sudah gugur kewajiban, saya sudah sholat isya, walaupun isya saya nyambung sama sholat subuh katanya. Ya, pernah Pak. Ya, ada kadang-kadang karena tar akhirnya sholat isyanya nyambung dengan sholat subuh. Ya, mending kalau belum subuh, ini azan subuh sedang sholat isya gitu kan. Ya, ini taksir namanya. Kita tuh takut kalau menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara minimalis. Kita mohon kepada Allah banyak banget, mohon sehat, mohon kaya, mohon ini, mohon itu, semua dimohonkan kepada Allah. Tapi kenapa pada saat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mencari jalan minimalis? Prinsipnya kalau dapat dimudahkan, kenapa nggak dimudahkan saja? Kenapa nyari yang susah-susah gitu ya? Nah, ini prinsip birokratisnya muncul gitu kan. Padahal semestinya kita menjalankan perintah Allah itu dengan cara yang maksimalis, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa itu kan perkara lain. Kita berusaha jamaah, tapi karena satu hal kita nggak bisa jamaah, itu kan namanya halangan syar'i.
Tapi kalau tiap hari nggak bisa jamaah terus, nggak bisa ke masjid terus, ya ini kan ya namanya kita taksir. Ya karena itu dalam doa kita pun ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya kita terhindar dari ibadah-ibadah yang minimalis itu. Kita mohon bisa beribadah secara maksimalis. Jadi ini ya bukan hanya kita takut tidak berbuat maksiat, ternyata dalam konteks ini, dalam tingkatan ini kita takut kalau ibadah kita nggak sempurna gitu. Kita takut kalau ibadah kita minimalis. Yang kedua, ayyakuna fi ghayatil ittiqa min ayyatiya bitilka ta'ah li ghardi siwa talabi mardatillahi ta'ala. Dalam batas-batas ketakwaan kita itu dalam melaksanakan ketaatannya tiada tujuan lain kecuali li ghardi siwa talabi mardatillah. Kita hanya mencari ridhone pangeran, kita hanya mencari ridhone Gusti Allah, mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala di semua ibadah kita. Entah itu infak kita, sedekah kita, semuanya yang kita cari adalah talabi mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Yang paling dekat dengan keriaan itu kan ibadah apa? Infak. Biasanya ini paling dekat dengan keriaan. Nah karena itu kita harus mampu memaksa diri bahwa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa kita ini, ya puasa kita ini kan yang dapat menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita secara pribadi mungkin tahu kita puasa, ya, tapi kita pun tidak tahu sebagaimana hebatnya puasa kita, seberapa sudah mencapai tingkatan apa puasa kita nggak tahu juga, dan nggak boleh klaim, ya nggak boleh klaim, oh saya ini sudah mampu berpuasa seperti puasanya para nabi dan rasul, khusus misalnya, nggak boleh bang klaim. Yang dapat menilai puasa seorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu kita selalu merasa kurang, selalu merasa belum sempurna, sehingga kita berusaha menyempurnakan amal ibadah kita. Kita menumbuhkan apa yang disebut dengan khauf, ketakutan. Takut kalau ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa kita. Nah ini cilaka kalau sampai puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai termasuk orang-orang yang disinggung baginda Rasul dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Okeh wong sing podo poso tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah min zalik. Sudah capek-capek puasa nggak dapat apa-apa. Ya tentu ini hal yang harus kita hindari. Wasalisuha, dan yang ketiga, ayat taki ayyakuna li ghairillahi fi syirkun. Kita harus menyingkirkan ya godaan-godaan hati yang kadang datang ya menyebabkan niat kita itu melenceng, niat puasa kita itu melenceng, bukan karena Allah tapi mungkin karena yang lain-lain. Ya karena itu kita harus memaksa diri bahwa puasa kita itu lillah, bukan karena yang lain. Bukan seorang istri karena takut suami, bukan suami puasa karena hanya menghargai istri atau menghargai mertuanya, bukan seorang anak berpuasa karena takut dihukum bapak ibunya, bukan. Tapi imanan wahtisaban, ya. Betul-betul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan. Karena hanya dengan dua inilah seseorang bisa mendapatkan pahala puasa dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Subhanallah. Ampunan dosa ini bukan hal yang remeh Bapak Ibu sekalian. Semua umat beragama ini pada akhirnya minta pengampunan dosa kepada Tuhannya masing-masing. Termasuk kita tentu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunan kepada kita, kalau kita nggak tertarik, itu ya dapat dikatakan kita ini rugi besar. Wong umat-umat lain aja mereka yang dicari ampunan. Nah kita yang insya Allah sudah menetapi jalan kebenaran pada akidah yang lurus ini, insya Allah, ya, kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka dapat ampunan. Kita nggak usah repot-repot bayar orang, nggak usah repot-repot kita ini dan itu lah, hanya berpuasa sehari 30 hari, ya, itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak punya dosa. Ya, selama masih punya dosa, ya dia harus berada di neraka dulu. Ya, karena itu kalau Bapak Ibu pengen tidak mencicipi neraka, pengen nggak Pak? Ya baiknya begitu Idul Fitri meninggal dunia, nanti nggak ada dosanya gitu ya. Langsung masuk surga gitu. Kalau itu pun kalau gitu kan, belum pasti apakah puasa kita betul-betul sudah menghapus dosa kita atau belum, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bagaimana kita bisa mampu meningkatkan puasa kita? Nah, ini mungkin kita sedikit perlu mengenali puasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Pertama tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Ini sudah sering disampaikan, tetapi saya mencoba ini menyampaikan langsung yang saya kutip ya dari kitab Mau'izatul Mukminin, yang kitab ini merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. I'lam anna shauma salah satu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, yaitu shaumal umumi wa shaumal khususi wa shauma khususil khusus. Ya, ada namanya puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Nah, ini seperti apa gambarannya? Amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal faroji an qada'i syahwati. Yang namanya puasa umum itu adalah orang yang puasa dengan menjaga perutnya dari makan, minum, dahaga, wal faroji, ya, dan menjaga faraj itu kemaluan baik laki-laki maupun perempuan, an qada'i syahwati, ya, dalam melaksanakan syahwatnya. Ini. Jadi puasa pada tingkatan pertama itu ya baru pada tingkatan menahan lapar, dahaga, dan menahan syahwat. Jadi menahan syahwat di siang hari itu Bapak Ibu sekalian, menurut Al-Ghazali ini masih pada tahap yang pertama, puasanya orang awam gitu. Sungguh pun mungkin menahan syahwat itu bagi sebagian orang beratnya luar biasa. Ya, sampai-sampai di zaman Nabi juga kejadian kan, ada sahabat yang ternyata tidak mampu menahan diri dan melakukan hubungan badan di siang hari. Tapi memang dapat dimaklumi karena waktu itu iman sahabat ini kan banyak yang baru ya, banyak yang belum kuat ya, sehingga mereka ternyata melaksanakan larangan dari baginda Rasul, yang pada akhirnya dia minta petunjuk bagaimana cara untuk membayarnya
ya, dan Nabi memerintahkan untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Keder dia, ya Rasul, jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, 1 hari saja saya jebol katanya. Waduh, sudah disuruh mengekang puasa 1 bulan saja nggak mampu, terus kemudian kena hukuman 2 bulan berturut-turut, ya tambah nggak mampu lagi. Akhirnya disuruh untuk memberi makan fakir miskin 60 orang. Ya Rasul, gimana saya bisa memberi makan ke fakir miskin, wong saya orang paling miskin di daerah saya gitu ya. Ya, akhirnya Nabi memerintahkannya untuk memberikan setangkai kurma, tolong nih udah bagikan aja ke tanggamu. Ya Rasul, di tempat saya itu saya orang paling miskin, bagaimana mungkin saya membagikan kurma ini? Kesel Rasul, ente sudah paling miskin, bandel lagi gitu kan. Nah ini, karena itu kita harus punya kemampuan ya untuk melewati tahap yang pertama ini ya. Level yang pertama ini kita harus lewati. Yang pertama ini dalam konteks puasa ini baru tingkat formalitas keabsahan puasa ya, tingkat formalitas sahnya puasa. Lalu tingkat berikutnya seperti apa? Yang kedua adalah wa amma shaumul khusus, adapun puasanya orang khusus itu adalah kafus sam'i wal basari wal lisan. Di samping tahap yang pertama tadi itu ditambah dengan mampu menjaga pendengaran. Pendengaran dijaga, wal basari mata dijaga. Ya, di dalam bulan puasa kurangi jalan-jalan keluar rumah. Ya, karena di luar rumah itu banyak hal yang bisa menyebabkan mata kita tidak terjaga. Apalagi kalau ke mall-mall ya, mall-mall yang di Senayan apa di mana itu ya luar biasa ya, itu bisa menimbulkan maksiat mata. Wal lisan apalagi lisan ini. Wal yad, tangan ya, tangan kita ini jangan untuk ngetik ya di gadget kita, di Android kita buat ngecam orang, fitnah orang, atau men-share konten yang isinya fitnah. Hati-hati. Pokoknya kalau ada konten di dalam WA atau medsos lainnya yang menjelekkan orang siapapun dia, tolong tidak perlu di-share kembali. Kenapa? Kita nggak tahu itu benar apa enggak, ya kan? Kalau itu benar, itu jadi riba. Kalau itu tidak benar, jadinya fitnah. Jadi benar salah tetap salah, gitu. Jadi kalau mau kita men-share konten, maka saring dulu sebelum sharing. Itu kaidahnya, saring dulu. Cari dulu data-datanya bener nggak nih, masuk akal nggak nih, ya. Jangan hanya sesuai dengan selera hati kita. Oh, ini menyangkut si Anu nih, wah bener nih. Belum tentu. Karena biasanya kebencian kita terhadap satu kaum itu membuat kita tidak berbuat adil. Makanya Allah larang itu, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum itu membuat kamu tidak berbuat adil. Ya, itu hati-hati. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, wa amma shaumul khususul khusus, wa amma shaumu khususil khusus, ya, adalah fa shaumul qalbi, puasanya hati. Jadi hati pun dipuasakan. Bukan hanya jawarih dalam arti anggota badan kita, tapi al-qalbu pun harus dipuasakan. Dari apa? Anil himamid dunyati, dari keinginan-keinginan dunia, dari hasrat-hasrat duniawi. Di bulan Ramadan makanya jangan banyak jalan-jalan deh, jangan ke mall-mall ya, apalagi mall-mall yang menawarkan berbagai ornamen-ornamen keduniaan seperti perkakas-perkakas rumah tangga. Ini ibu-ibu senang banget nih kalau ke tempat-tempat yang banyak perkakas ini. Bapaknya paling pusing. Iya, Pak.
Kalau jalan-jalan ke mall udah masuk ke tempat perkakas, bapaknya mulai jalannya lambat itu. Kalau perlu pisah sama istri, pisah sementara gitu. Ini biasanya Pak. Ya mudah-mudahan bapak di sini tidak sama, ya termasuk orang-orang yang bahagia kalau istrinya masuk ke toko-toko perkakas. Itu pahalanya besar Pak. Namanya membahagiakan istri gitu. Itu khalus surur ibadatun, ya membahagiakan orang itu bahagia, apalagi kalau istri kita gitu. Nah, tapi itu adalah al-himam ad-dunyah, ya, atau al-himam ad-dunyawiyah, keinginan duniawi yang itu nggak pernah selesai dari hal yang paling sepele sampai hal yang paling mewah pun nggak pernah selesai. Sudah mobil satu, ya nggak puas juga, kan Jakarta ganjil genap. Perlu ada yang ganjil, perlu ada yang genap, beli lagi. Muncul lagi tipe baru lagi. Tidak pernah puas. Handphone juga sama. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, ya terkait istri tetap Pak ya. Ya jangan dikaitkan dengan tren, jangan seperti handphone atau yang lain. Ada upgrading, nggak ada Pak. Kalau istri itu harus istiqomah ya, harus setia. Ya, tapi setia beneran, jangan setiap tikungan ada ya. Suka-suka bapak ini menyelewengkan singkatan setia, setiap tikungan ada. Oh saya mah yang penting punya istri satu Ciputat, satu di Jember, satu di mana. Aduh repot juga kalau begitu ya. Jadi saya mendukung ibu-ibu untuk supaya suaminya hanya satu istri, insya Allah. Mudah-mudahan yang sudah dua lanjutkan ya, nggak ada masalah. Yang penting keluarganya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah, insya Allah. Jadi al-himam ad-dunyah ya, keinginan duniawi, cita-cita duniawinya waduh luar biasa. Yang difikirkan bagaimana saya punya uang, dari uang itu bagaimana saya beli saham, bagaimana saya beli perumahan lagi di rumah yang lain lagi, yang mana lagi. Tiap hari hanya ngitung itu, berapa untungnya hari ini dari penjualan saham yang sono, berapa kenaikan saham yang sini. Hanya itu yang difikirkan. Ini di bulan puasa kita latih coba untuk mengurangi itu. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal duniawi bukan tidak boleh, karena itu memang merupakan suatu kebutuhan kita, sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa menselaraskan dengan kepentingan ukhrawi kita. Wal afkar ad-dunyawiyah, demikian juga pikiran-pikiran duniawi. Ini beda. Kalau pikiran tuh gimana ya? Kalau yang tadi itu sifat cita-cita, keinginan. Kalau itu pemikiran. Nah ini bedanya apa nih? Ada istilah al-himam, ada al-afkar ya. Pemikiran, ya pokoknya otaknya isinya ya merancang dunia saja gitu. Ya tidak ada hal-hal yang kita rancang bagaimana mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Ya, semestinya di bulan Ramadan ini ya cita-cita kita, pikiran kita itu menumpuk pahala. Investasi boleh, tapi yang difikirkan bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa berinvestasi akhirat yang sebesar-besarnya gitu loh. Ya kan? Wakaf. Ya, bagaimana kita bisa wakaf, bisa zakat gitu. Ya wakaf ini penting. Kenapa? Karena wakaf ini pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ustadz, wakaf apa? Kan saya nggak punya tanah, atau tanah saya hanya yang saya tinggali ini, masa saya wakafkan? Gak usah khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Ya sekarang kita bisa wakaf uang, ya wakaf uang. Tapi wakaf uang itu nggak boleh sembarangan. Ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah diberikan izin oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir wakaf uang. Ya, kita bisa melalui bank syariah, nanti di sana akan tunjukin mana nazirnya. Atau sekarang sudah ada platform digital.
misalnya berkah.id. Itu kalau berkah.id Bapak Ibu bisa wakaf langsung ke Badan Wakaf Indonesia, dan insya Allah itu amanah ya. Dari berapa? Dari berapapun, dari Rp5.000, Rp10.000, kita bisa wakaf Rp5.000, Rp10.000. Ini beda dengan infak. Kalau Bapak Ibu masukin uang di kelentung masjid tepat di kotak amal, itu kan infak biasa ya. Tapi kalau yang akadnya wakaf tadi itu, ini menjadi wakaf yang selama uang itu bermanfaat dan tidak hilang, maka kita akan mendapatkan aliran pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini luar biasa. Ibu-ibu di rumah bisa pakai gadget kita ya, di Google ya, berkah.id, itu udah ikuti aja. Atau di platform-platform digital bank, pasti yang bank syariah ada tuh, mau wakaf kemana. Jadi jalan untuk kebaikan tidaklah sulit dan banyak sekali medianya, tergantung bagaimana nawaitu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lengkap kalau kemudian saya juga tidak menjelaskan tentang bagaimana tahapan kita mampu mencapai puasa yang terbaik itu. Ya, karena tingkatan 3 itu menurut Al-Ghazali, maka saya pun mengutip ya langkah-langkah yang diberikan Imam Al-Ghazali ya tentang bagaimana kita mampu mencapai puasa yang terbaik. Yang pertama, al-awwalu ghaddul basari, menjaga mata. Ini yang pertama, mata ternyata. Kenapa mata? Dari mata turun ke hati. Melihat apa-apa, senang apa enggak kan dari mata. Yang menggetarkan, menggerakkan keinginan adalah mata. Maka semakin banyak kita melihat-lihat, semakin banyak juga keinginan. Coba kita datang di Cikini ya, di Cikini ada itu Golden Center, pusat emas di sana. Waduh, ya kalau kita lihat ke sana kepengin beli apa saja, ya beli emas ini emas itu. Ya. Jadi pertama kita menjaga mata kita. Waqafuhu anil ittisa' fin nazari, dan kita menjaga supaya mata kita tuh nggak jelalatan gitu. Mata kita tunduk bawah, lihatnya ke bawah, enggak jelalatan. Orang itu kelihatan Pak, tenang atau tidaknya dari sorotan mata. Kalau di mana-mana dia kelihatan kelihatan tengok sana sini sana sini. Bahkan CCTV pun akan melihat dia ini mencurigakan ini. Ya, ini mencurigakan. Matanya tidak fokus, matanya yang lihat ini, lihat itu, ya. Jadi kita jaga pandangan mata kita itu ya dari pandangan mata yang jelalatan tadi ya, al-ittisa' fin nazari ila kulli ma yazumu wa yukrihu, ya, terutama kepada hal-hal yang tercela, kepada hal-hal yang dibenci. Wa illa kulli ma yashghulul qalbu, dan kepada semua yang menyibukkan hati kita gitu. Wa yulhi an zikrillah, dan merupakan zikir kepada Allah. Jadi dari mata ini menyebabkan kita kemudian hatinya gak konsentrasi, gak bisa zikir dan macam-macam. Sumbernya dari mata. Maka mari selama bulan puasa ini kita jaga mata kita. Kita gunakan mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang positif ya, terutama tentu untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Ats-tsani hifdzul lisan. Lisan kita pokoknya ya, kita Ramadan ini madrasah, pesantren ya. Walaupun kita di rumah masing-masing, anggaplah kita di pesantren lagi, ada aturan ketat. Aturan ketat nih, kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong kasar sama istri, nggak boleh ngomong kasar sama suami, nggak boleh ngejelekin tetangga dan lain-lain. Pokoknya belajar selama Ramadan, walaupun seharusnya sepanjang masa, tapi paling enggak selama Ramadan ini kita jadikan upaya penggemblengan diri ya, seolah-olah kita di dalam pesantren gitu ya. Jadi menjaga lisan anil hazayan, dari iguan-iguan ya, dari kata-kata yang kadang-kadang enggak terkendali itu. Wal kadzib, bohong ya, bohong sekecil apapun enggak boleh. Wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Wan namimah ya, mengadu domba. Wal fahash, berbicara hal-hal yang keji ya,
kemudian wal jafa dan yang mengandung permusuhan, wal khusumah juga permusuhan, wal miro, hal-hal yang menyebabkan kita ria. Jadi lisan kita jaga, mata jaga, lisan kita jaga. Ya. Berikutnya yang ketiga, ya, ini saya cepat aja karena sejam 6. Yang ketiga, kafus sam'i. Kita menjaga pendengaran kita dari apa? Andil izra ila kulli makruhin, mendengarkan hal-hal yang dimakruhkan. Kalau bisa stop dulu dengerin musiknya Pak Gus kalian. Musik-musik yang apalagi yang rock ya, atau musik-musik yang melankolis sampai apalah, kita hentikan dulu deh selama Ramadan. Ya, kita ganti ceramah-ceramah, kita ganti dengan mendengarkan Al-Quran. Ceramah-ceramah pun dipilih, ceramah-ceramah yang membangkitkan semangat ibadah. Jangan hanya suka dengan dengerin ceramah-ceramah yang maki-maki orang, ya itu percuma saja. Ya, kalau kita nanti di bulan Ramadan suka nonton YouTube atau apapun ya, TikTok misalnya, hanya mendengar ceramah-ceramah yang di situ mengecam-ngecam orang, maki-maki orang, itu sama aja bohong. Artinya kita tidak menjaga pendengaran kita. Ya. Kenapa? Li'anna kullama harrama qauluhu harramal izza ilaihi. Semua yang haram diucapkan maka haram juga untuk didengarkan. Ngucapinnya aja nggak boleh, didengerin juga nggak boleh. Nah ini, oke, ya. Yang keempat, kafu baqiyatil jawarih minal yad, menjaga semua anggota badan dari mulai tangan, warijl, kaki, ya, anil asam, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, terutama ya, wakafil batni anis syubhat, terutama juga menjaga perut kita dari makanan-makanan yang syubhat, ya, yang apalagi yang haram, yang syubhat aja nggak boleh. Syubhat itu yang gimana? Syubhat itu ya yang kita nggak tahu persis ini halal apa haram gitu. Sesuatu makanan itu bisa, kalau dari zat syubhat atau haramnya itu kan bisa dari zatnya dan bisa juga dari faktor lain, Pak. Kalau dari zatnya, saya kira kita udah gampang mengidentifikasi mana yang halal, yang haram itu jelas. Ya, itu kalau dari zatnya kita bisa mengidentifikasi, ya. Beda banget antara daging babi dengan sapi. Saya kira kalau dikasih tahu ini babi pasti kita nggak mau, ini bir pasti kita nggak mau gitu kan. Tapi yang repot ini kan yang bukan zatnya, yang faktor lainnya, yang kaifiatul kasbinya itu, cara mendapatkannya itu. Ini yang repot. Makanannya mah enak, sate, rendang, ya, kepala kakap, kolak, enak semua ini. Tapi harus tahu, ini duit yang buat beli ini duit dari mana ini? Ya, duit Pak, saving proyek. Wah, ini udah mulai saving proyek apa nih? Makanya kalau ada yang ngundang buka bersama makanannya mewah, ya jangan bahagia dulu. Ini sumbernya dari mana ini? Ya, mohon maaf, ada pejabat misalnya ngundang kita makan bukber di Hotel Borobudur misalnya. Nah ini hati-hati juga, nih sumbernya apa nih gitu kan. Ya, kalau halal alhamdulillah, tapi ya hati-hati. Karena itu jangan selalu dianggap yang mewah-mewah itu sebagai bagian dari rezeki yang wah ini min haitsu la yahtasib nih, saya bisa makan enak-enak nih karena puasa. Ya, lihat dulu sumbernya dari mana. Ya, apalagi kalau yang haram-haram, ya, jangan sampai kita terjebak puasa kita seharian menahan lapar, dahaga, hawa nafsu, lalu buka dengan sesuatu yang subhat atau bahkan yang haram tadi. Tapi kalau bapak ibu mau bukanya dengan suami, dengan istri, ya, di kamar itu boleh itu. Boleh Bu, udah nggak nahan seharian begitu Allahu Akbar langsung Pak, ayo Pak masuk kamar dulu, itu boleh. Ya, pasangan yang halal, tapi yang nggak halal nggak boleh. Ya, yang kelima, Allah yastaksiru minat ta'am al-halal waqtal iftar. Jangan memperbanyak makanan di perut kita, sungguh pun itu makanan halal. Ini kita seringkali membuat buka puasa itu sebagai ajang balas dendam. Kolak udah masuk,
lontong udah 5, bakwanya berapa Bu? Ya, bakwanya 4, belum cukup gitu ya. Itu ngomongnya belum makan gitu ya, belum makan, belum buka gitu kan. Ya, tambah lagi nasi 1 piring ya, gimana bisa tarawih kalau perutnya terlalu kenyang? Dikit-dikit aja. Kesempatanlah bulan puasa ini untuk mengurangi berat badan. Saya juga selalu komitmen. Ini yang belum puasa, tolong nanti malam ditimbang Bu, beratnya berapa gitu. Kalau selama puasa itu menambah, itu artinya kita tidak bisa mengendalikan diri untuk menahan makanan. Kita kebanyakan makan itu. Ya wajib begitu akhir Ramadan mudah-mudahan turun 10 kilo misalnya. Wah, cakep itu. Bagi yang kegemukan, yang kekurusannya jangan ya. Udah kurus banget turun 10 kilo ya nanti bahaya ini ya. Banyak orang gemuk cepat mati. Tapi kalau kurus lebih cepat lagi. Hati-hati. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi itu, tolong ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk menjaga makanan ya, yang mana godaannya besar saat Ramadan ya, fi alwanit ta'am ya, banyak sekali warna-warni jenis ragam makanan. Nah, ini harus bisa kita kendalikan. Yang terakhir, yang keenam ya, ayyakuna qalbuhu ya ba'dal iftar muttariban ya bainal khauf war raja. Jadi pada saat kita buka itu hatinya itu ada semacam kegundah gulanaan ya, antara takut dan penuh harap. Takut, al khaufnya apa? Khaufnya tadi takut kalau ibadah kita nggak diterima ya, maka kemudian menumbuhkan semangat yang tinggi, harapan yang tinggi, roja, mohon kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah kami ya Allah, terus ya kan, ya Allahumma taqabbal minna ibadatan ya Allah, ya Allah terimalah ibadah kami, taqabbal minna saumana ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, begitu ya. Jadi jangan kita seolah-olah udah bebas saja, udah puasa beres dah semua, pasti dapat ampunan, pasti masuk surga dah, pasti nanti Idul Fitri kayaumin wala tadu ummuhu ya, mudah-mudahan sih begitu, tapi kan yang tahu hanya Allah gitu. Kita mengharap dan kita berusaha. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita merasakan atau menganggap seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir kita ya. Ini seolah-olah, walaupun kita tetap bermohon kita diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Tapi terkait dengan ibadah Ramadan tahun ini, kita harus menganggap ini ibadah Ramadan terakhir saya. Kita nggak tahu loh kapan kita meninggal, tuh nggak tahu. Saya nggak tahu apakah bapak ibu duluan, saya belakangan, saya nggak tahu. Atau saya belakangan bapak ibu duluan juga, saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya harus menganggap ini ibadah Ramadan terakhir saya. Kemarin teman saya sehat buger, ketua masjid di tempat saya hanya sakit 1 malam meninggal. Sudah dekat-dekat Ramadan seperti ini ya, kita nggak tahu. Nah, ini harus menjadi introspeksi kita supaya dalam beribadah kita sangat-sangat khusyuk dan mencapai kualitas ibadah yang sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.